Plastik, material yang berkembang pesat sejak abad ke-20 telah dimanfaatkan oleh umat manusia. Selain karena sifatnya yang fleksibel dan mudah dibentuk, proses pembuatannya pun juga cukup murah. Namun dari semua hal itu, plastik masih meninggalkan permasalahan lingkungan yang cukup serius. Oleh karena itu, saya, Sufyan Abdi dan teman saya Siti Rismau Azizah dari Institut Teknologi 10 November memberikan inovasi yang judul kombinasi tepung limbah nasi aking dan tapioka sebagai material plastik yang ramah lingkungan berbasis plastisier gliserin. Plastik konvensional yang masih sering digunakan saat ini berasal dari bahan polimer sintesis yang terbuat dari petroleum atau gas alam yang sulit didaur ulang yang diuraikan oleh pengurai. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara serta penumpukan sampah plastik. Salah satu solusi pemecah masalah ini adalah dengan menggantikan bahan dasar plastik konvensional menjadi bahan yang mudah diuraikan oleh pengurai atau disebut dengan plastik biodegradable. Salah satu bahan yang mudah untuk diuraikan adalah pati. Pati menjadi material yang sangat menjanjikan untuk bahan plastik karena sifatnya yang universal, dapat diperbarui dan harganya yang terjangkau. Salah satu sumber pati yang dapat digunakan sebagai bioplastik adalah tepung limbah nasi aking. Sampai saat ini, manfaatnya limbah nasi aking masih belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu masih digunakan hanya sebatas untuk pakan ternak unggas. Oleh karena itu, limbah nasi aking dapat dimanfaatkan untuk pembuatan material bioplastik guna meningkatkan nilai dari limbah tersebut. Agar bioplastik tersebut menjadi kuat, maka ditambahkan tepung tapioka yang memiliki sifat padat sehingga dapat dijadikan sebagai penguat alami. Selain pati, gliserin diperlukan sebagai bahan plastisier yang akan memacu proses pencetakan dan fleksibilitas biokomposit. Pembuatan biokomposit dengan matris pati tepung limbah nasi aking dengan penguat tepung tapioka dan penambahan gliserin yang tepat dapat menghasilkan bahan biokapsid yang memiliki sifat mekanik, morfologi, dan biodegradabilitas yang optimal. Melihat latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian tepung limbah nasi aking dan tepung tapioka terhadap sifat fisik bioplastik yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian tepung limbah nasi aking dan tepung tapioka terhadap sifat mekanik bioplastik yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemberian tepung limbah nasi aking dan tepung tapioka terhadap sifat kimiawi atau biodegradasi bioplastik yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode studi pustaka dan praktik laboratorium. Adapun sampel yang kami gunakan yang pertama adalah nasi aking, tepung tapioka, dan gliserin. Dalam proses pembuatannya bioplastik, nasi aking dihaluskan, tepung tapioka dari kudapan tersebut masing-masing dicampur gliserin, cuka, air, lalu dipanaskan sampai mengental. Selanjutnya dicetak dan ditunggu sampai kering. Setelah itu dianalisa untuk diuji ketebalan, kuat, tarik, elongasi, dan degradasi. Terdapat 8 varian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan memberikan perbandingan tertentu antara jumlah tepung limbah nasi aking dan tepung tapioka. Berikut adalah data yang kita dapat dari uji ketebalan plastik. Data tersebut menunjukkan bahwa ketebalan bioplastik cenderung meningkat seiring semakin besar jumlah tepung limbah nasi aking yang digunakan. Dapat dilihat pada variasi perlakuan B0 sampai B7. Hal ini dikarenakan partikel tepung limbah nasi aking berukuran 0,210 mm yang mana lebih besar daripada ukuran partikel tepung tapioka yang berukuran 0,02 mm. Sebaliknya, seiring dengan meningkatnya pembelian tepung tapioka, ketebalan bioplastik cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat pada variasi B4 yang memiliki ketebalan 0,00128 cm dan B5 yang memiliki ketebalan 0,00123 cm. Berikut merupakan data hasil pengujian tarik. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penambahan tepung limbah nasi aking memberikan hasil yang berbeda pada bioplastik yang dihasilkan. Pertama, banyak pemberian tepung limbah nasi aking membuat nilai kuat tarik semakin baik. Hal ini dapat terlihat pada variasi B0, B1, B2, B3, B6, dan B7. Hal ini juga berbanding lurus dengan penambahan pemberian tepung tapioka. Semakin banyak pemberian tapioka, maka kuat tarik bioplastik juga semakin baik. Hal ini dapat terlihat pada variasi B4 dan B5. Sementara kuat tarik tertinggi pada variasi B7 yaitu sebesar 5,85 kg/cm². Berikut makan hasil pengujian elongasi atau kepanjangan bioplastik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penambahan tepung limbah nasi aking memberikan hasil yang berbeda pada bioplastik yang dihasilkan. Bertambah banyak pemberian tepung limbah nasi aking membuat nilai elongasi semakin baik. Pada sampel yang memiliki elongasi yang paling rendah secara berturut pada sampel B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan B7. Sementara elongasi tinggi pada variasi B7 yaitu sebesar 33,32%. Selanjutnya merupakan data hasil pengujian degradasi. Pada gambar tersebut menunjukkan semakin tingginya kadar pemberian tepung limbah nasi aking, maka semakin cepat degradasinya. Ini karena penyerapan air yang cepat akibat tingginya kadar pemberian tepung limbah nasi aking. Penguraian di dalam tanah diawali dengan penyerapan air terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dilihat dari penguraian plastik pada hari ke-10 yang menunjukkan penurunan berat mencapai 60%. Hal ini berarti agar degradasi 100% dibutuhkan waktu sebanyak 50 hari.
Pada penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, ketebalan pada bioplastik cenderung meningkat seiring meningkatnya jumlah tepung limbah nasi aking yang digunakan. Namun sebaliknya, seiring dengan meningkatnya pemberian tepung tapioka, ketebalan bioplastik semakin menipis. Yang kedua, bertambah banyak pemberian tepung limbah nasi aking membuat nilai kuat semakin baik. Hal ini juga berbanding lurus dengan seiring pemberian tepung tapioka. Semakin banyak pemberian tepung tapioka, maka kuat tarik bioplastik juga semakin baik. Kuat tarik tertinggi ada pada variasi B3 sebesar 5,85 kgf per cm kuadrat. Sedangkan bertambah banyak pemberian tepung limbah nasi aking membuat nilai elongasi semakin baik. Elongasi tertinggi ada pada variasi B7 sebesar 33,32%. Yang ketiga, mikrobat dalam kompos efektif menguraikan bioplastik campuran pati. Tepung limbah nasi aking dengan kisaran 33% selama 3-10 hari dengan efektivitas 20-60%. Efektivitas tertinggi ada pada variasi B7 dengan presentasi 60% dan mampu terdegradasi 100% pada hari ke-50. Pemuda, marilah menjadi seorang pembaharu agar orang lain ikut meniru. Inspirasi adalah kunci agar semua mau berpartisipasi, mau berbagi negeri bersama-sama menghargai tanpa henti. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian.